Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah pada kesempatan di siang hari ini kembali diberikan taufiknya untuk bisa kita sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita sholat duhur berjamaah, dan kembali kita akan dihidangkan oleh Allah Maidatur Rahman, hidangan thalabul ilmi, majelis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita berada di majelis ini mudah-mudahan menjadi catatan amal yang kelak memberatkan timbangan amal kita di yaumil mizan. Dan kita berharap layak menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu tema fikih yang ngeri-ngeri sedap yaitu tentang fikih jenazah. Ini sepertinya memang cocok setelah bahas waris ini, Pak. Ya, karena waris dan jenazah ini pembahasan yang memang sama terkait dengan kematian, ya. Dan kita tahu bahwa manusia itu pada dasarnya antara dua hal saja, antara hidup dan mati. Karena itulah Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, Allah lah yang menciptakan hidup dan mati, tujuannya untuk menguji kita. Nah, jadi kita hari ini akan bahas tema fikih jenazah. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, Pak, sebenarnya kesempatan hidup dan mati yang Allah berikan ke kita ini ada berapa, Pak? Kita ini berapa kali hidup, berapa kali mati? Berkali-kali, seperti Cut Patkai yang dapat 500 kali reinkarnasi kematian untuk merasakan rasa cinta. Tahu Pak ya, film Cut Patkai, Pak ya? Son Gokong Kerasakti. Sun Gokong. Ya jelas itu keyakinan orang lain, Pak, ya. Kalau dalam bahasa ulama namanya tanasuh. Reinkarnasi itu disebut tanasuh. Keyakinan ini, Pak, termasuk yang menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Pak, bahwa kita ini diberikan oleh Allah dua kesempatan hidup dan dua kesempatan mati. Ya, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan tsumma ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Ya. Bagaimana engkau bisa kufur kepada Allah yang sebelumnya engkau diciptakan dalam kondisi mati, tidak dikenal, tidak hidup. Ya. Lalu kemudian Allah ciptakan kita dalam kondisi hidup. Lalu kemudian dimatikan kembali. Lalu kemudian nanti dihidupkan atau dibangkitkan. Jadi kita ada dua kematian, dua kehidupan. Nah, kematian yang pertama, Pak, sebelum kita diciptakan. Ya. Karena pada dasarnya setiap makhluk itu sebelum ada dia adalah tiada. Itu disebut kematian di dalam istilah Al-Qur'an. Jadi sebelum kita diciptakan dalam rahim ibu kita, itu kita disebut telah mati terlebih dahulu. Lalu kemudian kita dihidupkan di dunia. Lalu setelah di dunia kita dimatikan dan ditempatkan di alam barzakh. Lalu nanti kita dihidupkan kembali di hari kebangkitan, yaitu ketika setelah hari kiamat. Nah, jadi kita ini sebenarnya akan melewati dua kematian dan dua kehidupan. Berarti kita sekarang ini di fase yang kemana, Pak? Yang keberapa ini sekarang di dunia ini? Nah, fase kedua, ya. Kehidupan yang pertama, fase kedua. Setelah kematian, sebelum kita diciptakan. Nah, jadi maka manfaatkan sebaik-baiknya masa hidup kita yang terbatas ini, ya. Karena
sesuatu yang pasti adalah kematian, dan kematian ini kita tidak tahu kapan terjadi, di mana nanti ketika kita mati dan akhirnya kita menerima balasan amal kita, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali penyesalan saja. Ya, kenapa kita dahulu di dunia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Maka belajar fikih jenazah ini sebenarnya Pak, hal yang paling penting menurut saya, bukan hanya kita mengetahui teori ya tentang bagaimana ngurusin jenazah, tapi sebenarnya untuk kita mengingat kembali tujuan hidup kita di dunia yang sementara ini. Ya, karena kematian itu sesuatu yang ya sering kita dengar. Saya pribadi Pak, alhamdulillah ya, mudah-mudahan taharus bin nikmah, bukan untuk apa namanya ujub atau apa. Beberapa minggu yang lalu saya baru pulang dari umroh. Mungkin yang pernah umroh Pak ya atau haji, Mekah dan Madinah itu di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi Pak, satu hal yang biasa dilakukan di sana itu adalah setiap sholat 5 waktu sholat jenazah. Setiap sholat 5 waktu Pak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu pasti ada sholat jenazah. Pasti itu Pak. Selama seminggu saya di sana atau 9 hari saya di sana, pokoknya nggak lepas sholat 5 waktu itu, setelah itu sholat jenazah. Jadi makanya biasanya setelah assalamualaikum imam gitu ya. Nah ini nanti ada yang menginformasikan, shollu ala amwatikum. Sholatlah kalian atas jenazah kalian. Nah, jadi kalau yang pernah umroh atau haji pasti merasakan, setiap sholat 5 waktu kita akan sholat jenazah. Ya. Tapi jamaah sekalian, terkait dengan masalah fikih jenazah ini juga yang ingin saya sampaikan di awal ya, sebelum kita masuk kepada teorinya. Selain tujuan yang paling besar menurut saya adalah agar kita mengingat tujuan hidup kita, sebenarnya mempelajari fikih jenazah ini juga Pak, bukan hanya kita mengetahui teori cara pengurusan jenazah. Kalau menurut saya sih, teori tentang pengurusan jenazah itu sederhana dan mudah sebenarnya Pak. Apalagi di masyarakat kita kan ada orang-orang khusus yang kadang ngurusin jenazah. Namanya kalau di masyarakat itu disebut mudin namanya Pak. Mudin ya. Pernah dengar Pak istilah mudin? Kalau di kampung-kampung namanya mudin. Ibu saya termasuk mudin Pak. Jadi di kampung itu ibu saya termasuk yang diminta untuk ngurusin jenazah perempuan. Itu orang kampung biasanya nyebutnya dengan istilah mudin. Mudin ini diambil dari kata ulumuddin. Jadi orang yang paham tentang ngurusin jenazah, karena itu terkait dengan urusan agama. Nah, apalagi kalau di kita kan ada lembaga-lembaga atau ada apa istilahnya itu, ada yayasan-yayasan ya yang secara khusus ngurusin jenazah gitu. Walaupun kita juga misalnya kalau andainya ayah kita atau ibu kita meninggal, ya sebaiknya yang ikut ngurusin juga adalah anak juga. Tapi menurut saya Pak, perkara yang cukup penting, poin kedua kenapa kita perlu belajar fikih jenazah ini adalah bukan masalah ngurusinnya. Karena kalau masalah ngurusin sederhana. Tapi yang sering kali jadi masalah itu Pak adalah pro kontra yang muncul dalam proses pengurusan jenazah. Nah ini yang kadang-kala jadi masalah. Keluarga sedang merasakan kesedihan karena wafatnya keluarga, tapi malah yang ada debat. Itu gara-gara masalah-masalah khilafiyah. Apa contohnya Pak? Misalnya ya, nanti masalah khilafiyah, kalau pas masukin jenazah dalam kuburan, apakah ada azan atau tidak ada azan. Nah itu jadi gara-gara ini keluarga pecah. Apalagi misalnya sebelum meninggal misalnya Pak, ya, atau saat meninggal, apakah pembacaan surat Yasin itu dibacanya saat sakaratul maut atau setelah meninggal, setelah wafat. Nanti ada lagi perdebatan, misalnya setelah meninggal, boleh nggak ngadain tahlilan? Ya, 3 hari, 7 hari, berapa lagi? 40 hari ya. Bahkan saya pernah ada pertanyaan kayak gini Pak, dari salah satu kenalan saya di daerah Bintaro. Jadi dia ini punya keluarga gitu ya. Yang meninggal ini kalau nggak salah pamannya. Jadi ketika pamannya meninggal, yang nanya keponakannya. Nanya ke saya, Ustadz, ini paman saya baru meninggal. Ya, selama 7 hari 7 malam, atau ya bukan 7 hari 7 malam sih, selama 7 hari dilakukan apa? Tahlilan. Ya, jadi selama 7 hari ngadain tahlilan. Nanyanya Pak bukan masalah hukum tahlilannya apa Pak, tapi yang meninggal ini Nasrani. Karena anaknya muslim gitu, anaknya mu'alaf gitu ya. Jadi anaknya mu'alaf, bapaknya meninggal Nasrani, ditahlili selama 7 hari gitu. Nah, saya balik nanya, ngapain nggak nanya sebelum ditahlili gitu. Setelah ditahlili baru ditanyakan gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah juga akhirnya kan. Ya, kenapa? Karena di antara larangan syariat kita itu tidak boleh kita membacakan istighfar atas kematian keluarga kita, siapapun dia, mau orang tua, saudara atau siapapun yang meninggalnya dalam kondisi kafir atau bukan muslim. Sebagaimana Pak, saya pernah ditanya oleh seseorang ya, ada seorang anak yang mu'alaf, awalnya
dia menganggap Islam ini agama yang kejam gitu Pak, ketika baru masuk Islam. Kenapa? Karena dia pernah nanya kepada seorang ustadz, ketika bapaknya meninggal dalam kondisi kafir, ya sebagai anak wajar Pak ya, dapat informasi bahwa orang kafir masuk neraka itu kan. Gimana perasaan seorang anak gitu kan. Akhirnya dia tanya Ustadz, boleh gak saya minta ampunan kepada Allah untuk bapak saya yang mati dalam kondisi kafir? Nah, sang ustadz langsung bilang keras, nggak boleh, haram. Dosa kamu nanti kalau istighfar untuk bapakmu yang mati kafir gitu kan. Nah, akhirnya dia muncul citra dalam pikirannya bahwa Islam itu agama yang keras, nggak ngasih kasih sayang dan seterusnya. Padahal bisa saja kita beri solusi. Solusinya Pak, begini Pak, mungkin nggak seorang anak yang muslim berbakti setelah bapaknya meninggal, tapi meninggalnya dalam kondisi kafir dan tidak melanggar syariat. Jadi berbakti tapi tidak melanggar syariat. Nah, jawabannya ada. Bukan dengan membacakan istighfar, bukan dengan cara memohonkan ampunan kepada orang tuanya yang meninggal kafir. Tapi dengan cara apa Pak? Kata Nabi SAW, abarul birri antasila wudda abih. Sebaik-baik bakti seorang anak ketika bapak meninggal adalah tetap menyambung silaturahim dengan keluarga bapaknya. Artinya, ya, ketika bapaknya meninggal dalam kondisi kafir, Pak, dia masih bisa berbakti kepada orang tuanya yang kafir dengan cara berbuat baik kepada keluarganya yang masih hidup. Bukan malah dengan cara membaca istighfar, ngadain tahlilan, dan seterusnya. Jadi, di satu sisi kita mengajarkan cara itu salah, tapi di sisi lain kita memberi solusi, ya, memberi solusi bahwa ada cara berbakti kepada orang tua yang meninggal dan itu tidak melanggar syariat. Nah, jadi maka menurut saya Pak, perkara yang sebenarnya penting untuk kita ketahui selain proses pengurusan jenazah, kalau kita bicara fikih jenazah adalah ya ini tadi masalah-masalah yang muncul dan menimbulkan konflik di antara masyarakat. Apalagi di masa pandemi kemarin Pak, ya, termasuk di antara keluarga saya ada uwak saya meninggal ketika di pandemi itu, di masa pandemi akhirnya ya dikuburkannya pakai plastik dimasukkan dalam peti gitu kan, dalam peti mati. Nah itu. Jadi pertanyaannya nanti di tengah keluarga saya itu muncul, sekarang udah kondisinya aman, nggak ada COVID, boleh nggak itu dibongkar lagi untuk dikuburkan layaknya seperti biasa umat Islam dikuburkan nggak pakai peti. Nah ini kan muncul masalah-masalah kayak gini Pak ya. Apalagi ada masalah-masalah yang juga disebutkan oleh para ulama Pak. Apa hukum menguburkan jenazah atau memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah yang belum dikhitan? Perlu nggak itu sebelum dikubur dikhitan dulu Pak? Ini kan biasanya kalau ada mu'alaf gitu Pak ya, baru masuk Islam, qadarullah kemudian sebelum dikhitan dia meninggal, perlu nggak dikhitan? Atau misalnya ada jenazah yang meninggal tapi seorang ibu yang hamil, ada kemungkinan anaknya masih hidup dalam rahimnya. Nah itu apakah dia boleh dibedah untuk menyelamatkan anaknya? Nah ini perkara-perkara seperti ini yang insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail terkait dengan persoalan fikih jenazah. Ya, jadi tidak hanya kita bicara wawasan tentang 4 kewajiban terhadap jenazah saja, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Ya, karena kalau ini sebenarnya ya kalau mau praktek juga, siapa yang mau jadi relawan nih Pak untuk praktek? Untuk praktek untuk dikafani dan lain-lain. Mungkin kita nggak perlu lah sampai pada persoalan itu gitu ya. Baik, jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran ya pentingnya kita mempelajari fikih jenazah ini untuk menambah wawasan terkait dengan persoalan seperti ini, karena yang namanya kematian itu sesuatu yang ya sering pasti kita dengar di sekitar kita, bahkan bisa jadi keluarga kita, maka kita harus bisa memberi masukan atas masalah-masalah yang muncul. Dan saya pribadi Pak, alhamdulillah sudah menulis satu buku ya. Nanti mungkin saya hadiahkan nanti satu nih. Judulnya Fikih Jenazah, Hukum-hukum Syariah seputar Jenazah dan Kematian. Nah, jadi ini kurang lebih sekitar 270-an halaman. Dan isinya ya tadi sebenarnya tidak terlalu fokus pada 4 proses pengurusan jenazah saja. Lebih banyak tentang bagaimana menyelesaikan perdebatan-perdebatan di antara masyarakat tentang masalah yang muncul di dalam pengurusan jenazah ini. Ya. Termasuk masalah ini juga Pak, bangun kuburan boleh nggak pakai nisan, di semen gitu ya. Termasuk juga hukum nyekar. Ya, nyekar itu apa ya Pak istilahnya? Ngasih ziarah yang ya kalau ziarah sih nggak ada masalah Pak. Yang dipersoalkan biasanya apa? Kembang yang ditebar gitu kan di atas kuburan. Nah, lalu pakai air yang wangi gitu kan. Nah, ini masalah-masalah seperti ini yang kadang menimbulkan pro kontra di masyarakat kita. Mengkhususkan hari tertentu Pak untuk ziarah sebelum Lebaran dan sebelum Ramadan dan setelah
pas Lebaran gitu kan. Nah, ini boleh apa enggak gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini seringkali menimbulkan masalah. Baik, jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara sistematis tentang fikih jenazah yang akan kita bahas ini, Pak, ya. Biar lebih terarah, saya membaginya menjadi dua. Saya membagi menjadi dua masalah, menjadi dua bab besar. Yang pertama adalah pengantar, ya, terkait dengan beberapa hal, dan yang kedua pembahasan pokoknya dalam tiga masalah. Jadi ada dua pembahasannya, ya, pengantar dan pembahasan. Nah, kalau untuk pembahasannya mas kalian, nanti kita akan bahas dalam tiga masalah, Pak. Pembahasan tentang fikih-fikih prakematian, ya, misalnya kalau kita, Pak, mau jenguk orang sakit, kita punya teman sakit, kita jenguk. Tapi rupanya, Pak, di saat kita jenguk, sakratul maut. Kira-kira ngapain, Pak, kita, Pak? Jadi orang yang nggak paham, Pak, itu panik gitu orang dalam kondisi. Coba bayangkan kalau orang namanya sakratul maut kan kelihatannya ngeri gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak punya wawasan, Pak, apa yang kita lakukan? Kebingungan kan? Padahal ada beberapa amalan sunnah yang dianjurkan kita lakukan gitu ya. Nah, diantaranya tadi misalnya mentalkinkan. Nah, tapi kalau misalnya mentalkinkan, Pak, apakah yang namanya talkin itu harus sampai dia ngucapin la ilaha illallah? Ya, atau misalnya mentalkinkan itu boleh nggak dengan ucapannya keras? Ucapin la ilaha illallah, ucapin sampai digetar-getar di badannya. Ya, nggak bisa. Ada caranya sendiri nanti bagaimana cara kita mentalkinkan. Ya, ini masalahnya kadang masyarakat awam kita, Pak, mungkin karena saking sering banyaknya baca. Dulu ada majalah Hikayah, ada majalah apa lagi itu, Pak? Majalah Khazanah gitu ya. Itu cerita-ceritanya, yang matinya gini gara-gara ini gitu ya. Nah, itu maka pemahaman-pemahaman seperti ini perlu diluruskan agar kita nanti mengurusi jenazah saudara kita itu dengan baik. Karena kaidahnya, Pak, sebenarnya ya, kaidah dalam mengurusi jenazah itu adalah kata Nabi SAW, hassinu dafna akhikum. Ya, berbuat baiklah sebaik-baiknya di dalam melakukan proses pengurusan jenazah saudaramu. Artinya yang sebaik-baiknya itu, Pak, diantaranya adalah, ya nanti akan kita sebutkan, bahwa orang-orang yang ngurusin jenazah itu haruslah dia memiliki amanah untuk tidak, kalau bahasa orang hari ini, Pak, lisannya lemes. Nah, yang suka cerita, saya ngurusin jenazah orang ini darahnya nggak pernah keluar terus gitu kan. Kayaknya ini ada amalan apa? Nah, ini orang-orang kayak gini nggak boleh ngurusin jenazah, Pak, ya. Karena yang harus ngurusin jenazah itu orang yang bisa menyimpan aib saudaranya. Ya, bisa jadi ada aib yang ada di tubuhnya, itu tidak boleh disebarluaskan. Nah, jadi fikih prakematian. Yang kedua adalah fikih saat kematian itu sendiri, ya, yaitu 4 hal yang tadi sudah kita sebutkan, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Misalnya kasusnya, Pak, terkait dengan 4 hal ini adalah ada orang meninggal, Pak, tapi dia orang kafir misalnya, Pak. Boleh nggak kita urusi jenazahnya, Pak? Atau misalnya pas kita lihat di pinggir jalan ada orang meninggal gitu kan, kita lihat KTP-nya. Oh, Nasrani. Udah biarin aja. kayak kita ngelempar bangkai ayam gitu kan. Apa kayak gitu di dalam Islam mengurusi jenazah manusia? Ya, jawabannya tidak, ya. Karena di dalam Islam itu, Pak, 4 hal ini ya boleh dilakukan kepada orang kafir kecuali satu saja, yaitu mensolatkan. Ya, tapi kalau memandikan, mengkafani, menguburkan, maka itu berlaku kepada seluruh manusia. Ya, termasuk dalam hal ini, Pak, kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana kalau ada orang misalnya kena musibah kecelakaan, ya, tapi dalam evakuasinya, Pak, yang ditemukan cuman tangannya aja satu, badannya yang lain nggak tahu kemana, Pak. Misalnya tenggelam di laut gitu kan, lalu ngapung tangannya, Pak. Sedangkan badannya yang lain bisa jadi sudah tenggelam atau dimakan ikan atau seperti itulah gambarannya. Kira-kira tangan yang ngapung ini tadi, Pak, tetap nggak dilakukan memandikan, mensolati, mengkafani, menguburkan? Tetap nggak berlaku gitu ya. Tetap berlaku, Pak, ya. Tapi dengan syarat dipastikan sudah meninggal. Ya kalau belum meninggal, Pak, ya jangan kita sholatkan tangan orang yang putus gitu, Pak. Tersinggung nanti dia, Pak. ada orang tangannya putus gitu kan, kita sholati padahal dia masih hidup gitu, Pak. Kayaknya tersinggung nggak dia? Tersinggung gitu ya. Jadi dipastikan sudah meninggal, ya. Bahkan kata para ulama, meskipun yang ditemukan hanya helai rambutnya, jika dipastikan dia sudah meninggal, jenazahnya nggak ketahuan kemana, tapi beberapa helai rambutnya ketahuan, Pak, itu tetap bisa dianjurkan tetap disolati. Nah, itu. Jadi tapi dengan syarat sudah
meninggal. Nanti insya Allah kita bahas lebih detail lagi hal-hal seperti ini dalam persoalan saat kematian. Dan yang ketiga jemaah sekalian, pembahasan yang ketiga adalah seputar fikih pasca kematian. Ya, nah ini kalau fikih pasca kematian sebenarnya ada 3, salah satunya sudah kita bahas terkait dengan pengurusan harta almarhum. Ya, yaitu terkait dengan warisannya, wasiatnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi ada juga pembahasan yang tidak kalah penting, khususnya kalau yang meninggal ini punya istri, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Nah, dalam masalah ini istrinya harus melakukan iddah dan ihdad. Ya, iddah dan ihdad. Nah, ini yang jadi masalah kadang para ibu-ibu apa bahasanya kalau ibu yang kerja di kantoran nih, Pak. Ibu-ibu karir gitu ya. Ibu-ibu karir nih kalau suaminya meninggal kan iddahnya berapa lama, Bu? 3 hari ya. 3 hari udah masuk kerja lagi. Nah, ini masalah ini ya. Nah, ini yang jadi masalah. Dikasih waktu cuti cuma 3 hari. Gimana coba? Padahal kan dia harus melakukan iddah dan ihdad. Jadi iddah itu tidak boleh menikah, ihdad itu harus tinggal di rumah, nggak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Coba ya, Bu. Kayaknya 4 bulan 10 hari cuti gimana, Bu? Nah, ini kan jadi masalah juga untuk di wilayah perkotaan yang kebanyakan kaum wanitanya ikut bekerja ya. Maka mungkin ini nanti bisa jadi masukan untuk perusahaan, Pak. Dikasih cutinya 4 bulan 10 hari gitu ya. Ya kayak lahiran nggak apa-apa gitu ya. Itu kan menghargai hak seorang muslim gitu kan. Yang mana di antara kewajiban seorang wanita harus melakukan ihdad. Nah, itu nanti entah gimana nanti teknisnya seperti apa kalau di perkantoran. Intinya nanti harus diketahui juga hukum-hukum seperti ini. Dan yang terakhir, Pak, tentang masalah pasca kematian adalah terkait dengan albir ya, perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk almarhum. Karena ada sebagian masyarakat kita itu, Pak, sebenarnya saya katakan atau bisa dikatakan kurang tepat memahami hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min talas." Kalau seorang manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3 hal saja. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh. Akhirnya, Pak, ada yang mengatakan tidak boleh ngirimi bacaan Al-Quran kepada almarhum. Kenapa? Karena tidak termasuk 3 ini. Ada nggak ada bacaan Al-Quran di 3 ini? Kan nggak ada. Ya, padahal, Pak, pemahaman yang harus diluruskan adalah yang terputus di sini amalnya siapa? Yang meninggal. Tapi amalan orang hidup belum terputus. Boleh kita hadiahkan kepada orang lain. Ya, dan orang lain ini bisa jadi yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Dalam arti jemaah sekalian, orang yang sudah meninggal itu tetap bisa dia dapatkan pahala ibadah lewat 2 jalur. Jalur yang pertama lewat amalannya sendiri ketika masih hidup di dunia, dan itu hanya terbatas 3 ini. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh. Tapi tidak menutup jalur kedua, Pak. Yaitu amalan orang lain yang hidup yang diniatkan untuk almarhum. Dan ini wujudnya bisa macam-macam, tidak hanya 3 ini. Makanya di dalam hadis Nabi mengajarkan boleh membadalkan umroh untuk orang yang sudah meninggal. Coba bayangkan, Pak, badal umroh masuk nggak ke 3 ini tadi, Pak? Nah, ini kan berbeda berarti kan? Padahal itu hadisnya ada jelas gitu. Termasuk perkara-perkara yang diperselisihkan kayak tadi baca Quran untuk almarhum dan seterusnya. Nah, jadi ini nanti akan kita pelajari lebih detail lagi apa yang bisa kita hadiahkan dari pahala kepada almarhum. Misalnya boleh nggak, Pak, menghadiahkan pahala sholat wajib untuk almarhum? Anaknya sholat duhur, niatnya untuk bapaknya yang meninggal. Boleh nggak? Boleh. Karena di antara kaidahnya tidak boleh menghadiahkan sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Nah, tapi untuk yang lain seperti amalan sunnah, umumnya para ulama membolehkan, tapi nanti dengan syarat-syarat tertentu. Baik, jemaah sekalian, inilah beberapa hal ya yang mungkin saya ingin menggambarkan dulu lebih luas, biar kita paham bahwa A sampai Z belajar fikih jenazah itu bahas apa saja. Ya, jadi ada pengantarnya, kedua pembahasannya 3 tadi, hukum-hukum sebelum pengurusan jenazah, hukum-hukum saat pengurusan jenazah, dan yang ketiga hukum-hukum setelah pengurusan jenazah. Nah, saya ingin masuk dulu jamaah sekalian kepada pengantar dulu nih ya, tentang definisi dan alasan atau urgensi ya, kenapa kita harus belajar tentang fikih jenazah. Ya. Nah, terkait dengan definisi jamaah sekalian, ini ada 3 istilah yang punya makna berbeda, Pak. Pertama, janazah. Kedua, jinazah. Ketiga, jenazah.
Jadi ada janazah pakai apa? Vokal A, lalu jinazah pakai vokal I, dan jenazah pakai huruf vokal E. Nah, kira-kira maknanya apa, Pak? Sama atau beda? Hah? Maknanya beda, jemaah sekalian. Duanya bahasa Arab, satunya bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab janazah dan jinazah. Sedangkan yang bahasa Indonesia jenazah. Ya, karena nggak ada dalam bahasa Arab itu, Pak, harokat E. Ada sebenarnya, Pak, huruf apa namanya bacaan E. Kalau dalam ilmu tajwid namanya disebut imalah. Nah, seperti majreha misalnya. Atau kalau dalam qiraatnya Warash, wadduha, walaili idza saja. Tapi kan harokatnya tetap fathah gitu ya. Cara bacanya pakai E. Itu namanya disebut dengan imalah kalau dalam ilmu tajwid. Tapi kalau dalam bahasa Arab standar, Pak, tidak pernah ada yang namanya harokat E. Itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi janazah dan jinazah itu bahasa Arab. Tapi kalau jenazah itu bahasa Indonesia. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak, mayit itu disebut jenazah, bukan janazah. Ya, karena janazah itu bahasa Arab. Makanya ini buku yang saya tulis ini karena pakai bahasa Indonesia, Pak, judulnya Fikih Jenazah, bukan janazah. Nah, jenazah itu artinya mayit. Bahasa Arabnya adalah janazah, pakai fathah. Sedangkan kalau jinazah, Pak, jinazah pakai harokat kasroh, itu artinya keranda mayit. Keranda mayit. Nah, jadi mayitnya janazah, kerandanya jinazah. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu, Pak, harokat berbeda, makna bisa berbeda. Nah, isim makan, dia masuk kategori isim makan. Tapi isim makan yang sifatnya sama'i bahasanya, bukan pakai kaidah bahasa Arab standar. Jadi mirip kayak gini, Pak, mirip seperti wudu dan wadu. Nah, itu. Jadi makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari kan disebutkan ya, da'a Utsman biwadu'in. Nah, jadi Utsman pernah minta dibawakan wadah air. Wadah yang di situ ada air. Jadi wadah air dalam bahasa Arab, Pak, itu disebut wadu. Aktivitas wudunya disebut wudu. Makanya kemudian wadu ini masuklah ke dalam bahasa Indonesia, Pak, menjadi waduk. Waduk apa artinya waduk? Nah, tempat penampungan air ya, tempat apa istilahnya, tempat bendungan ya. Nah, bendungan air itu disebut waduk. Itu diambil dari bahasa Arab, Pak, dari kata wadu gitu ya, dari kata wadu. Jadi waduk ya. Nah, jadi ini mungkin satu isyarat ya, pentingnya kita juga ya kalau ada kesempatan belajar bahasa Arab lah, karena harokat berbeda, Pak, makna bisa berbeda ya. Contoh lain misalnya, Pak, ya. Zikrun, Pak, dengan zakarun. Nah, itu hurufnya sama, Pak. Hurufnya zal, kaf, dan ro. Tapi artinya bisa beda. Ya, zikrun itu artinya zikir, mengingat Allah. Tapi kalau zakarun, Pak, artinya kemaluan laki-laki. Coba bayangkan kalau salah baca doa, Pak. Allahumma a'inni ala zakarika. Allahumma inni ala zakarika wa syukrika wa husni ibadati. Wah, fatal itu artinya gitu ya. Padahal yang benar kan Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku agar bisa selalu mengingatmu. Jadi bukanlah bantulah aku untuk mengetahui kemaluanmu. Nah, jadi harokat beda, maka makna bisa berbeda. Khususnya ini kalau kita sholat, kita dalam sholatnya itu, Pak, membaca bacaan rukun. Ini harus hati-hati. Yaitu surah Al-Fatihah sama ada berapa bacaan rukun itu, Pak? Ada 4 ya bacaan rukun dalam sholat, ada 4 kan? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, dan salam. 5 berarti, sholawat dan salam. Nah, ini 5 rukun yang harus dibaca, tidak boleh salah di dalam bacaan harokatnya. Kenapa? Karena kalau salah otomatis sholat kita menjadi tidak sah ya. Baik, jadi kalau janazah artinya mayit dalam bahasa Arab, jenazah artinya mayit dalam bahasa Indonesia, jinazah artinya keranda mayit. Ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, Pak, pengurusan jenazah disebut dengan tajhizul janazah. Jadi kalau dalam bahasa Arab pengurusan jenazah disebut tajhiz al janazah. Ya. Nah, makanya di antara kewajiban harta yang harus ditunaikan dari harta peninggalan almarhum sebelum kita ngomongin warisannya adalah tajhizul janazah, yaitu pengurusan jenazah. Artinya pengurusan jenazah itu bukan diambil dari harta keluarga, Pak, tapi diambil dari harta
almarhum. Tapi yang jadi masalah Pak hari ini, kalau untuk bayar pajak kuburan diambil dari harta siapa Pak? Apalagi kuburan-kuburan yang mahal itu ya. Kuburan mana yang mahal-mahal tuh Pak? San Diego Hill, ya Al Azhar itu ya. Nah itu yang itu ada pajaknya nggak Pak itu Pak? Nah itu diambil dari harta siapa? Ahli waris. Ya, sebenarnya boleh ahli waris kemudian bersepakat untuk menyisihkan harta almarhum yang dipakai selama bertahun-tahun untuk pembayaran pajak gitu. Karena sebenarnya Pak, proses tajahiz atau proses pengurusan jenazah itu kewajiban harta almarhum. Ya mau secepatnya ataupun ditangguhkan dalam proses pembayaran kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi kalau kemudian mau diambil dari harta keluarga atau ahli waris itu juga boleh dan masuk kategori sedekah atas nama almarhum ya. Nah, jadi istilahnya tajhizul jenazah. Baik, kemudian jemaah sekalian, apa urgensi ya kita belajar fikih jenazah, Pak? Yang pertama adalah sebagai bekal pasca kematian, ya. Dan ketika kita masih hidup, maka tadi saya sampaikan di awal, mempelajari fikih jenazah ini untuk semakin kita mengingatkan kembali tujuan hidup kita sesungguhnya di dunia itu untuk apa. Ya, maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi SAW, orang yang berakal dan bijak itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri tentang apa yang akan dia dapatkan setelah kematian. Karena biasanya Pak, yang bisa menahan nafsu kita untuk tidak terlalu berambisi dalam mencari dunia adalah kematian. Apa kata Allah Pak di dalam surat At-Takasur? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, di antara sifat buruk manusia itu suka bermegah-megahan kata Allah. Ya, kalian dilalaikan dari kehidupan setelah kematian dengan cara bermegah di dunia. Kapan diingatkan? Hatta zurtumul maqabir. Diingatkannya ketika kita masuk ke dalam kuburan gitu, baru kita diingatkan. Ya, tapi kita berharap Pak, jangan sampai diingatkan sampai mati. Ya, makanya kita dianjurkan memperbanyak ziarah kubur itu adalah untuk biar mudah mengerem agar kita tidak terlalu berambisi di dalam urusan dunia ini. Toh nanti yang kita tinggalkan hanya ya amal saja. Kata Nabi SAW, manusia itu terkait dengan hartanya ada 3. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, dan apa yang dia sedekahkan. Apa yang dia makan akhirnya menjadi kotoran, apa yang dia pakai akhirnya menjadi lusuh, dan apa yang dia sedekahkanlah yang akan mengikutinya sampai dia meninggal. Jadi sebenarnya Pak, konsep rizki di dalam Islam itu bukan apa yang kita miliki. Konsep rizki konsep rizki dalam Islam itu Pak adalah apa yang kita nikmati. Karena belum tentu Pak apa yang kita miliki bisa kita nikmati. Ya, ada orang bisa beli mobil mahal-mahal Pak, Lamborghini, Alphard gitu Pak. Tapi dokter bilang kamu nggak boleh kena AC mobil. Coba bisa nggak dia? Atau misalnya kamu nggak boleh duduk di mobil, kena goncangan dikit aja sakit. Akhirnya kita nggak bisa nikmati mobil. Akhirnya yang mendapatkan rezeki mobil itu siapa Pak? Supirnya. Supirnya. Kita bisa beli dengan uang kita ranjang yang sangat indah, ranjang yang sangat halus, ranjang yang sangat empuk. Tapi dokter bilang Pak, wah Bapak harus tidur di atas tikar yang kasar. Kenapa? Karena sudah sakit badannya, udah nggak bisa lagi menikmati kasur itu. Ya akhirnya rezeki kita adalah apa yang kita bisa pakai. Nah, jadi konsep rezeki di dalam Islam itu sebenarnya bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita bisa nikmati. Nah, itu jadi maka dengan kita mengingat kematian, ya mengingat tentang jenazah yang ada, itu untuk mengerem agar kita tidak terlalu berambisi. Karena kata Nabi SAW, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah itu kata Nabi SAW yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kosong kepada Allah. Jadi berangan-angan kosong tuh gini Pak jamaah sekalian. Berangan-angan kosong tuh misalnya begini, ada orang bilang, nantilah saya rajin sedekah, nantilah saya rajin atau misalnya menggunakan harta saya untuk bisa ibadah haji dan umroh, nantilah saya sholat berjamaah. Nah, itu namanya disebut angan-angan. Dan angan-angan itu Pak akhirnya menjadi penyesalan ketika awalnya dia hanya berangan-angan menghadiri sholat jamaah, tapi ketika sakit akhirnya tidak bisa menghadiri sholat jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan iktanim khomsan qabla khomsin. Ya, ambillah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ya, di antaranya adalah kehidupanmu sebelum kematian. Ya, karena tidak ada lagi yang bisa kita harapkan setelah mati kecuali penyesalan saja. Dan Nabi mengatakan akthiru dzikra hadzimil ladzat, dan perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan duniawi, yaitu kematian.
Ini urgensi pertama kenapa kita perlu belajar fikih jenazah. Yang kedua jemaah sekalian, sebagai bentuk solidaritas kepada sesama muslim. Ya, karena pengurusan jenazah ini kan hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu Pak membentuk suatu hubungan solidaritas kepada sesama muslim untuk ngurusi saudaranya. Bahkan sekalipun orang yang kita nggak kenal Pak. Contoh misalnya gini Pak ya. Ada orang yang meninggal Pak di pemukiman kita, di perkampungan kita, tapi nggak ada yang tahu siapa dia. Tanda pengenalnya nggak ada, ya, KTP-nya nggak ada, keluarga yang tinggal di situ nggak ada. Kira-kira tetap kita urusin nggak jenazahnya Pak? Dan kalau kita urusin jenazahnya Pak, kita ngurusinnya sebagai muslim atau bukan? Ini orang yang meninggal Pak di dekat rumah kita atau di perkampungan, di pemukiman kita, nggak ada yang kenal siapapun dia, kita urusi dia sebagai muslim atau bukan? Nah, muslim atau bukan? Ini kan agamanya nggak ada yang tahu kan, karena nggak ada yang kenal dia. Jadi urusannya seperti apa? Hah? Nah, jawabannya jemaah sekalian, tergantung yang tinggal di wilayah itu mayoritasnya agamanya apa. Hukumnya dihukumi seperti itu. Jadi kata para ulama Pak, tanda keislaman seseorang itu ada 3. Jadi kita ini menghukumi seseorang itu sebagai muslim yang dia punya hak terhadap kita, itu ada 3. Yang pertama adalah kita mengetahui dia muslim, dan ini yang paling standar, karena kita mendengar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu namanya disebut dengan al-islamu bin nutqi. Dalam bahasa Arab disebut al-islamu bin nutqi. Keislamannya ditandai oleh syahadat. Dan yang kedua Pak, ada juga keislamannya ini bisa kita pastikan tidak mesti kita mendengar syahadat. Karena contoh sederhananya Pak, saya ketika pertama kali ngisi kajian di sini, bapak-bapak yakin nggak kalau saya muslim? Yakin Pak, padahal saya nggak ngucapin syahadat di hadapan bapak ibu sekalian. Nah jadi apa tanda saya sebagai muslim? Karena saya sholat. Ya, karena saya bicara tentang Islam dan seterusnya. Nah, ini Pak namanya disebut dengan al-islamu biddalalah. Keislaman seseorang kita ketahui karena petunjuk perbuatannya. Menunjukkan bahwa dia seorang muslim, ya. Dan yang ketiga, Pak. Nah, ketiga yang terkait dengan kasus yang tadi saya sebutkan, al-islamu bittabaiyah. Keislaman seseorang itu dihukumi berdasarkan hal yang mendominasi dirinya, Pak. Ya, yang mendominasi dirinya ini bisa jadi keluarganya. Contoh misalnya gini, jemaah sekalian. Ada seorang anak, Pak, dia meninggal, belum balik. Ya, dia meninggal belum balik. Bapaknya muslim, ibunya Nasrani misalnya. Maka anaknya ini tadi, Pak, yang meninggal ini tadi dihukumi jenazahnya jenazah muslim atau bukan? Nah, ya, tergantung agama ibunya dan bapaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dua-duanya muslim, Pak, berarti dia diurusi muslim. Kalau dia bukan muslim, maka dia dihukumi seperti agama orang tuanya tidak diurusi layaknya jenazah muslim. Jadi kita nggak punya kewajiban mensolati anak ini. Ya, karena orang tuanya bukan muslim. Meskipun dalam keyakinan kita, Pak, anak ini muslim nggak nanti di akhirat? Muslim kan? Karena Rasul mengatakan kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap bayi yang belum balik itu kan lahir dalam kondisi fitrah. Tapi kan bapak ibunya yang menghukumi dia di dunia sebagai muslim atau bukan. Nah, yang jadi masalah, Pak, bagaimana kalau bapaknya muslim, ibunya Nasrani? Nah, itu anaknya diurusin sebagai apa tuh? Jenazahnya, muslim atau bukan? Wajib nggak tetangganya mensolati? Atau sebaliknya, Pak, bapaknya Nasrani, ibunya muslimah? Ya, ingat agama ibu atau bapak? Atau itu yang mana ya, Pak? Nah, yang paling kuat, Pak, adalah agama bapaknya. Yang paling kuat agama bapaknya. Artinya, dalam hal ini, kalau bapaknya muslim, maka diurusi jenazahnya muslim. Arti kita sebagai tetangga, Pak, tetap wajib mensolati jenazahnya. Ya. Tapi kalau bapaknya non-muslim, walaupun ibunya muslimah, Pak, maka ini tergantung keinginan si bapaknya. Kalau bapaknya bilang, yaudah urusin jenazahnya layaknya seorang muslim misalnya, maka dia diurusi layaknya muslim. Tapi kalau misalnya bapaknya yang Nasrani itu tidak mau ngurusi layaknya dia muslim, Pak, kita tetangganya tidak punya kewajiban untuk mensolati dan mengurusinya layaknya jenazah muslim. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wahlikum nar, bahwa agama seseorang itu tergantung pada agama kepala rumah tangganya, itu siapa? Bapaknya. Itu. Jadi artinya kita sebagai tetangga nih, Pak, kalau misalnya ada pertanyaan ya, wah, tetangga saya yang orang tuanya agamanya beda, anaknya meninggal, boleh nggak atau wajibkah kita sebagai tetangga itu mensolati jenazahnya? Ya tergantung agama bapaknya apa.
Ya, kalau agama bapaknya bukan muslim, ya maka kita tidak punya kewajiban mensolatinya. Ya, karena mensolati jenazah itu termasuk fardu kifayah. Ya, tapi kalau memang tidak bisa disolati karena dia bapaknya bukan muslim, ya tidak ada kewajiban. Ya. Baik, maka sekali lagi Pak, bahwa yang namanya fikih jenazah ini membangun solidaritas. Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, atau Nabi pernah memerintahkan, ya amaronan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabain. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan 7 perkara yang merupakan hak sesama muslim. Amarona bittibail janais. Kami diperintahkan untuk mengiringi jenazah. Wa iyadatil marid, mengurusi menjenguk orang yang sakit. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan saudara yang mengundang. Wa nasril mazlum, menolong orang yang terdolimi. Wa ibraril qasam, berbuat adil dalam pembagian. Wa raddis salam, menjawab salam. Wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Gimana doanya Pak? Kalau ada orang bersin doanya? Doa siapa dulu? Nah, doa orang yang bersin, alhamdulillah. Doa yang mendengarnya, yarhamukallah. Tapi pertanyaannya Pak, kalau dia nggak ngucapin alhamdulillah, kita bacain nggak yarhamukallah Pak? Misalnya bersin gitu kan, nggak ngucapin alhamdulillah, kita ada nggak baca? Ya tetap kita baca aja yarhamukallah Pak, entah dia baca hamdalah atau tidak gitu ya. Jadi sunnahnya tetap kita baca, walaupun nggak baca hamdalah. Hah? Nah kalau non muslim gimana Pak? Non muslim nggak boleh. Nggak boleh. Kalau non muslim nggak boleh kita kata yarhamukallah. Termasuk dalam hal ini Pak, ya perdebatan di masyarakat kita itu nggak boleh menyebut almarhum, ya tidak boleh menyebut almarhum untuk orang yang meninggal matinya dalam kondisi kafir. Ya, karena almarhum itu juga maknanya sama kita memohonkan ampunan. Ya, memohonkan ampunan kepada orang kafir kan nggak boleh. Ya, maka kalau kita ingin menyebut saudara atau teman atau tetangga kita yang mati dalam kondisi non muslim, ya kita sebut saja mendiang misalnya, atau apa bahasa-bahasa yang lesin ya nggak apa-apa, peace kedamaian versi mereka gitu kan ya, atau RIP ya, apa RIP itu tadi apa rest ya istirahat ya, rest in peace ya, istirahat dalam damai ya, itu nggak masalah lah. Yang penting tidak menggunakan istilah-istilah yang ada dalam Islam ya. Baik, kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kenapa kita juga hendak dituntut mempelajari fikih jenazah? Alasan yang ketiga adalah dalam rangka untuk kita tahu Pak, bagaimana memuliakan jenazah yang merupakan ciptaan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kami telah memuliakan anak keturunan Adam, apapun agamanya. Makanya tadi saya katakan Pak, sekalipun yang meninggal itu non muslim, tetap kita punya punya semacam tuntutan untuk mengurusi jenazahnya. Yang tidak boleh hanya mensolati saja. Jadi tidak ada di dalam kamus Islam atau kamus seorang muslim Pak, nggak peduli dengan jenazah siapapun, mau dia muslim ataupun non muslim. Kalau memang kita bisa membantu untuk mengurusi, kita ikut mengurusi jenazahnya. Maka boleh nggak Pak kalau misalnya takziah kepada non muslim? Boleh nggak kita takziah kepada keluarga non muslim yang meninggal keluarganya? Boleh, asal jangan mendoakan ya, menambahkan keluarganya gitu, tapi nanti ulama kita beda pendapat Pak. Boleh nggak mentalkinkan non muslim yang sakaratul maut? Jadi ada kita jenguk orang sakit ya, orang sakit ini non muslim gitu Pak. Lagi sakitnya kalau di rumah sakit itu kan ada tanda mau hampir lurus itu tandanya Pak. Tapi udah mulai mau lurus, boleh nggak kita tali ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Boleh nggak Pak? Boleh aja. Jawabannya Pak, boleh dengan syarat keluarganya mengizinkan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW itu Pak pernah menjenguk seorang anak yang sakit dalam kondisi sakaratul maut. Anak ini kemudian ada kecenderungan masuk Islam, bapaknya Yahudi Pak. Akhirnya si anak ini bilang, "Wahai ayahanda, ini ada Rasulullah. Ya, bolehkah engkau mengizinkan beliau untuk mentalkinkan la ilallah kepadaku?" Maka bapaknya yang Yahudi tadi Pak mengizinkan. Akhirnya Nabi mentalkinkan dan akhirnya orang ini meninggal dalam kondisi muslim. Nah, jadi artinya kita juga Pak, bukan berarti Pak, saking kita semangatnya ingin mengislamkan seseorang gitu ya, kita kemudian memaksa dia masuk Islam dengan cara mentalkinkan dengan paksa syahadat itu ya. Jadi kalau misalnya ya kalau hidayah Allah insya Allah dia bisa masuk Islam sebelum meninggal gitu. Tapi kalau bukan hidayah Allah ya kita tidak boleh memaksakan, karena Allah berfirman la ikraha
fiddin. Ya, tidak boleh memaksakan keislaman kepada seseorang. Nah, tapi sekali lagi memuliakan jenazahnya meskipun dia non muslim itu tetap merupakan tuntutan di dalam Islam ya. Dan yang keempat Pak, ada pahala besar bagi orang-orang yang mau mengurusi jenazah ya. Walaupun hukumnya fardu kifayah tapi ada janji pahala besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa menyaksikan pengurusan jenazah sampai disolatkan, hanya nyaksiin aja Pak ya. Ini bukan nggak sampai ngurusin, hanya nyaksiin aja gitu ya. Nunggu misalnya sampai selesai dimandikan, sampai jenazah itu disolatkan, dia mendapatkan 1 qirat, pahala sebesar 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiraton. Dan barang siapa menyaksikan pengurusan jenazah sampai dimakamkan, dia mendapatkan 2 qirat. Lantas para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa mal qiratani ya Rasul?" Apa yang dimaksud 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimain, yaitu pahala yang sangat besar semisal seperti 2 gunung yang besar. Nah, jadi pahala yang sangat besar layaknya gunung yang besar. Maka ya sesuatu, makanya saya pernah mendengar ya ceramah beberapa ustadz Pak, termasuk ya, walaupun tidak dosa sih Pak, termasuk yang harusnya dihindari oleh jamaah umroh, mengabaikan proses melakukan sholat jenazah setiap sholat 5 waktu di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram ya. Karena memang tidak kita ingkari Pak, kadang pahala ini besar tapi banyak yang mengabaikan ya. Saya menemukan ketika umroh kemarin selesai sholat 5 waktu udah langsung bubar aja pergi gitu aja Pak. Padahal ada kesempatan besar mendapatkan pahala satu qirat. Apalagi Pak, 1 qirat itu dilakukan di mana? Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kata Nabi SAW, pahala sholat di Masjid Nabawi itu 500 kali lipat. Sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Berarti kalau kita sholat jenazah dapat pahala 1 gunung Pak. Dikali berapa? 100.000 Pak ya kan? 100.000 kali lipat kita dapat pahala sholat jenazah tersebut gitu ya. Nah, jadi makanya beberapa ustadz mengingatkan kepada jamaah haji ya jangan mengabaikan pelaksanaan sholat jenazah ini setiap kali sholat 5 waktu dilakukan di masjid-masjid yang mulia seperti ini. Baik, dan yang terakhir Pak ya, alasan yang kelima kenapa kita perlu belajar fikih jenazah. Nah, ini sempat saya singgung di awal tadi, untuk menjernihkan isu-isu yang masih dalam kategori khilafiyah dan konflik yang bisa ditoleran. Nah, misalnya tadi saya sebutkan seperti tradisi mengazankan jenazah ketika dimasukkan ke dalam liang lahat misalnya. Ya. Dan liang ini Pak, liang kuburan itu ada 2 jenis. Satu ada liang lahat, kedua ada liang syak. Ya, liang lahat ini bukan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan Pak ya. Ada lahat ya. Apa bedanya Pak? Apa bedanya? Ada liang kuburan Pak ya, ada liang kuburan yang digali itu ada namanya liang kuburan, tapi di dalam liang kuburan itu Pak ada namanya liang lahat. Nah, bedanya Pak, liang lahat itu adalah lubang yang posisinya di sebelah samping. Jadi kalau ada kuburan Pak, ada kuburan, nah di sebelah sampingnya itu biasanya digali lagi. Artinya Pak, di sampingnya itu digali lagi, di atasnya itu tanah yang padat. Bukan tanah yang nanti akan ditanam lagi gitu. Ya, di sampingnya itu tanah yang tidak digali tapi dia dimasukkan ke dalam sebagai tempat jenazah. Nah, itu namanya disebut liang lahat. Tapi Pak, kalau liang kuburnya ini setelah digali gitu ya. Misalnya digali, lalu kemudian digali lagi sedikit yang pas dengan tubuh jenazah, tapi di tengah-tengah bukan di samping, itu namanya disebut dengan liang syak namanya. Disebut dengan liang syak. Afdolnya kata para ulama Pak, kuburan itu pakai liang lahat. Tapi kalau liang lahatnya nggak bisa karena terlalu keras misalnya, baru pakai liang syak. Jadi bukan nguburin jenazah tuh bukan kita gali langsung cemplungin itu enggak gitu. Jadi artinya dia di dalamnya nanti ada lubang lagi gitu ya. Nah, saat dimasukkan ke dalam lubang itulah biasanya muncul perdebatan tentang hukum mengazankannya. Jadi mengazankannya itu ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, ini perdebatan sih para ulama, nanti mungkin kita bahas, tapi sederhananya kayak gini Pak. Perdebatan ini sederhananya gini, kalau itu memang sudah mentradisi di masyarakat, yang tidak setuju dengan tradisi itu ya sebaiknya tidak mengedepankan egonya gitu. Tapi kalau masyarakat di situ memang tidak ada tradisi mengazankan, ya tidak usah diada-adakan. Nah, jadi sila agar perdebatan ini bukan menimbulkan konflik antara keluarga dari almarhum ya. Karena ini masalah khilafiyah yang muktabar Pak, bukan khilafiyah yang
apa namanya antara pendapat artinya 4 mazhab itu ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh gitu ya. Walaupun kalau ditanya apakah Nabi melakukannya, jawabannya tidak. Tapi para ulama yang membolehkannya beralasan dengan kias. Kalau manusia itu baru lahir, dia diazankan, maka begitu juga ketika dia meninggal itu juga diazankan. Nah itu namanya kias. Tapi para ulama yang mengatakan tidak ada azan berpendapat karena Nabi tidak pernah mencontohkan praktek seperti itu. Dan ini masalah khilafiyah dalam memahami dalilnya ya. Baik, ini jamaah sekalian gambaran tentang alasan ya kenapa kita perlu belajar fikih jenazah ini, dan nanti insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan yang tadi saya sebutkan, fikih-fikih sebelum kematian sampai fikih-fikih pasca kematian. Masih ada waktu nggak Pak? Hah? Cukup. Nah, ini baru pengantarnya udah jam 1 nih. Baik, tapi tergambar Pak ya, tergambar ya bagaimana pentingnya fikih ini walaupun ya ilmu ini Pak, ilmu ini hanya untuk yang masih hidup Pak. Ya, kalau udah meninggal ya, kalau udah meninggal ya tinggal apa, ya praktek dia dipraktekkan sebagai objek gitu ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu saya serahkan kepada Pak Agus. Kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Ya. Ya, silakan Pak. Apa? Satu keluarga? Ibu bukannya? Bukan. Tapi muslim berarti? Ah. Agama orang tuanya. Pelepah kurma gitu. Kurma. Baik, Pak. Dua tadi, Pak ya. Nah, kalau untuk yang pertama, Pak, ada jenazah muslim yang tidak diketahui kalau dia muslim, ya, tapi dikuburkan oleh orang tuanya atau dimakamkan, bukan dikuburkan ya, diurusi pengurusan. Misalnya mungkin sampai yang paling ekstrim, Pak. Misalnya orang tuanya ada agamanya Hindu, jenazahnya dibakar, dikremasi gitu kan. Nah, itu bagaimana? Padahal yang meninggal ini adalah seorang muslim. Ya, jawabannya begini, Pak. Karena yang tahu muslimnya cuma dirinya sendiri, ya kita nggak punya kepentingan apa-apa gitu, Pak. Artinya kita sebagai tetangganya, Pak, yang nggak tahu kalau dia muslim, ya kita tidak punya kewajiban apa-apa terhadap jenazah ini. Meskipun seandainya, Pak, diketahui setelahnya lewat kesaksian siapa? Kesaksian orang tuanya. Misalnya orang tuanya akhirnya setelah diurusi jenazahnya layaknya non-muslim, akhirnya memberikan kesaksian, sebenarnya anak saya itu adalah muslim gitu. Nah, maka dalam hal ini, Pak, kalau pertanyaannya terkait dengan kita sebagai orang yang tinggal di situ, apakah punya kewajiban untuk ngurusi jenazahnya? Jawabannya tidak. Kita nggak tahu kalau dia seorang muslim kan. Nah, tapi bagaimana dengan status yang meninggal ini tadi, Pak? Ketika dia Islamnya diam-diam, akhirnya meninggalnya diurusi bukan layaknya seorang muslim. Maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu alam bagaimana Allah nanti ngurusinya. Karena bisa jadi dia punya alasan nanti, Pak, kenapa dia tidak mau menampakkan keislamannya dan hingga akhirnya meninggalnya seperti itu ya, dan itu nanti urusannya dengan Allah dan kita tidak punya kewajiban atas orang tersebut ya. Lah bagaimana dengan orang tuanya, Pak? Ya orang tuanya ya udah itu memang pilihan dia seperti itu ya. Tapi yang jadi masalah lagi begini, Pak, bagaimana kalau jenazahnya dikuburkan ya, lalu setelah dikuburkan dengan layaknya seperti orang Nasrani misalnya, Pak ya, pakai peti dan seterusnya gitu kan, lalu kemudian orang tuanya memberi kesaksian bahwa dia adalah muslim, apakah kita wajib kemudian ngulangi lagi, bongkar jenazahnya, dimandiin lagi, dan seterusnya? Maka jawabannya, Pak, para ulama mengatakan tergantung. Tergantung tuh begini, kalau jenazah yang dikuburkan ini masih beberapa hari saja, yang menurut anggapan kuat
tubuhnya masih utuh, maka wajib kita bongkar lalu kita urusi layaknya seorang muslim. Tapi kalau misalnya udah bertahun-tahun Pak, yang kemungkinan sudah membusuk dan seterusnya, ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu. Jadi maka mengulang termasuk dalam hal ini Pak yang tadi saya sempat singgung ya. Jika misalnya ada seorang wanita hamil sudah dikuburkan, lalu kemudian ada yang memberi kesaksian, oh ini wanita ini hamil, kemungkinan ada bayinya yang masih hidup. Maka para ulama mengatakan seandainya prasangka kuat bahwa bayinya hidup, itu wajib dibongkar kuburannya untuk diselamatkan bayinya. Tapi kalau misalnya prasangkanya lebih kuat kepada bayinya juga kemungkinan meninggal karena mungkin umurnya masih kecil dan seterusnya, maka ya udah tidak boleh dibongkar. Kenapa Pak? Karena pembongkaran jenazah tanpa ada alasan yang dibenarkan itu termasuk menyiksa mayit. Makanya kenapa kita dilarang Pak kalau melewati kuburan itu melangkahi kuburan? Ya, itu dilarang, alasannya salah satunya untuk menghormati mayit ini. Sebab kata Nabi SAW, al-mayyitu yata'azza kama yata'adzal ahya. Mayit itu merasa tersakiti layaknya ketika dia masih hidup. Nah, jadi kita harus memperlakukan jenazah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah dikuburkan ya udah. Nah, yang kedua Pak, apa hukum menabur kembang bunga gitu ya? Ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Saya katakan begini Pak, kalau kita harus ngikuti Nabi Pak, repot. Mau nyari pohon kurma di mana Pak? Kan Nabi tadi pakai apa? Pelepah kurma gitu kan. Ya kalau harus mengikuti Nabi sesaklek-sakleknya harus pakai pelepah kurma gitu Pak. Mau nyari pelepah kurma di mana Pak? Sulit ditemukan. Nah, makanya Pak, para ulama 4 mazhab, misalnya seperti Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti Pak, menyebutkan alasan kenapa Nabi SAW itu meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Beliau mengatakan Pak, karena tumbuhan itu kalau dia masih basah, dia hakikatnya masih hidup dan bertasbih. Dan tasbihnya tumbuhan itu membuat senang siapa? Ahli kubur. Maka merasa seakan diringankan dengan tasbihnya. Nah, orang Indonesia Pak, ulama-ulama kita dahulu pinter-pinter Pak. Daripada pakai pelepah kurma, tanam aja pohonnya di situ biar basah terus. Makanya kita lihat tuh, kuburan rata-rata banyak tanaman nggak? Banyak. Ya, kenapa? Karena selama tanaman itu masih tumbuh Pak, dia bertasbih kepada Allah. Karena setiap makhluk kan bertasbih kepada Allah kan. Dan ketika dia bertasbih itu membuat senang siapa? Ahli kubur. Dan Imam Ibnu Abdin al-Hanafi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan Pak, makruh mencabut tumbuhan yang ada di area pekuburan kalau tidak ada hajat. Kenapa? Karena itu sama saja kita mengurangi tasbih makhluk Allah yang ada di kuburan tersebut. Nah, jadi makanya sebenarnya hukum membersihkan kuburan itu Pak, itu harus ada tujuannya. Kalau tujuannya hanya sekedar iseng bersihin, nah itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya memang untuk membersihkan karena sudah terlalu padat gitu ya, nah itu silakan saja. Tapi kalau tidak ada alasan, makruh kita mencabut tumbuhan-tumbuhan ini. Alasannya kenapa? Ya tadi saya katakan, karena tumbuhan itu selama dia masih hidup, hakikatnya dia selalu bertasbih dan itulah yang membuat senang ahli kubur. Nah, tapi kalau di zaman Nabi bagaimana Pak? Ya masalahnya di zaman Nabi kan sulit tanaman tumbuh, itu aja masalahnya Pak. Ya kalau di negara kita kan mudah. Nah, jadi alasannya itu ya. Jadi bukan semata-mata karena tumbuhannya, bukan semata-mata Nabi melakukannya untuk meringankan, tapi alasannya karena ada tasbih makhluk Allah yang ada di sekitar kuburan tersebut. Ya, sebenarnya bagus Pak. Selama itu tidak betul, bertasbih juga. Makanya tadi saya katakan kalau tidak ada hajat sebaiknya kita biarkan. Kalau tidak ada hajat dalam arti gini Pak, tidak ada hajat itu misalnya tidak gimana ya, gambaran ada hajat itu gimana Pak? Membersihkannya karena ada hajat. Ya tadi misalnya rumputnya sudah terlalu tinggi ya, semak belukar yang kalau misalnya tidak dibersihkan nggak bisa dikenali kuburan gitu. Akhirnya orang akan melangkahi misalnya kuburan tersebut. Nah, maka kita bersihkan untuk bisa mengetahui bahwa itu adalah kuburan gitu. Tapi kalau misalnya tumbuhnya baru kecil yang orang pada tahu itu kuburan, nah sebaiknya dibiarkan. Karena keberadaan tumbuhan ini akan membuat dia selalu bertasbih. Nah, makanya tadi saya katakan rata-rata di area pekuburan sekelilingnya ada apa? Ada pohon-pohon gitu kan ya. Makanya kalau dikuburnya, tapi pertanyaan begini Pak, boleh nggak nguburin orang di dalam rumahnya sendiri Pak? Kayak kasus yang di mana tuh Pak?
Jadi kamarnya jadi kuburan itu, Pak. Kuburan istrinya. Boleh nggak? Tadi pertanyaannya hukum menabur itu boleh nggak? Bukan Ya sama. nanamin itu. Sama. Jadi hukum menabur sama hukum menanam itu sama. Karena tadi saya katakan, Pak, selama tumbuhan itu masih basah, artinya dia masih hidup. Nah, karena dia masih hidup berarti dia masih bisa bertasbih. Tapi kata para ulama seperti kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, Pak, beliau mengatakan dengan syarat tidak menghambur-hamburkan harta. Misalnya, Pak, ya tadi kan biasanya kan disiram pakai air kembang gitu ya. Wah, ini enggak, bukan pakai air kembang, Pak. Air kasturi, harganya ratusan juta. Nah, ini enggak boleh. Jadi ya ala kadarnya saja yang karena gini jamaah sekalian, kalau untuk kembang alasannya karena itu mendatangkan tasbih dari siapa? Tanaman. Tapi kalau air yang wangi, Pak, alasannya kata para ulama dalam kitab-kitab fikih disebutkan untuk mendatangkan malaikat. Sebab malaikat itu sangat senang dengan aroma yang wangi. Nah, air mawar atau apapun lah, intinya tidak menghambur-hamburkan harta. Nah, itu. Boleh, nggak masalah, boleh, itu nggak masalah. Walaupun kalau kita tanya, Pak, emang Nabi mencontohkan? Ya jawabannya, ya tadi pakai pelepah kurma. Kalau pakai pelepah kurma, mau cari di mana coba? Gitu. Nah, itu. Nah, jadi ini konteksnya adalah untuk memudahkan bagi masyarakat tergantung pada tempat masing-masing. Nah, itu. Jadi alasannya adalah untuk bertasbihnya makhluk Allah di tengah kuburan ini tadi. Ya. Baik, itu Pak ya. Ya, masih ada satu, mungkin terakhir. Kalau misalnya ada kejadian bencana gitu, bencana yang mengakibatkan banyak orang meninggal atau seperti di Gaza gitu, pada saat dia mau dikuburkan jenazah-jenazah ini harus satu-satu atau bisa Sekali satu liang. Kalau satu liang apakah masih perlu pakai liang lahat atau liang syak gitu. Terus sholatnya satu-satu atau bareng-bareng? Terus yang kedua, ada nggak sih orang terakhir di dunia ini Pak yang sebelum meninggal? Nah, kalau dia meninggal siapa yang ngurusin tuh? Kalau ya. Jadi kan Pak Ustadz bilang kalau jenazah itu bisa merasakan sakit seperti halnya ketika dia hidup kan? Itu bagaimana kalau misalnya jenazah itu diotopsi gitu? Nah, ketika dia meninggal ya, maksudnya ada organnya mungkin diambil atau apa gitu ya. Baik, saya mulai dari pertanyaan kedua dulu Pak. Ya, pertanyaan yang kedua, untuk manusia terakhir siapa yang ngurusin jenazahnya? Jawabannya Pak, kita tunggu sampai ada yang terakhir meninggal. Jadi kita tahu siapa yang ngurusin jenazahnya. Ya, karena sama Pak, seperti pertanyaan kayak gini Pak. Yang mencabut nyawa makhluk itu kan adalah malaikat Israel. Siapa yang mencabut nyawa malaikat Israel? Nah, itu urusan Allah itu. Jawabannya wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Karena bisa jadi begini Pak, kalau untuk manusia terakhir yang meninggal itu tidak lagi diurusi jenazahnya. Kenapa tidak diurusi jenazah? Gimana mau ngurusi jenazah Pak? Dia mati sambil kiamat terjadi, gimana ngurusin jenazahnya coba? Karena yang ngurusin jenazahnya juga akan mati juga. Kalau logikanya kayak gitu sebenarnya kan. Nah, jadi ya ini sebagai istilahnya pertanyaan fuduli lah. Sama seperti gini Pak. Saya ulama sering bertanya, bukan bertanya, masyarakat awam tuh kadang sering bertanya gini. Ya Syekh, Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya. Ya Syekh, siapakah istrinya iblis? Siapa istrinya iblis? Ibunya iblis. Apa jawaban Imam Asy-Syafi'i, Pak? Jawab Imam Asy-Syafi'i, mohon maaf, saya tidak pernah diundang ke walimahannya. Ya karena ini hal-hal yang kadang memang nggak perlu kasih jawaban yang pasti gitu ya. Nah, itu namanya disebut fuduli namanya ya. Baik, nah ini pertanyaan kedua ya. Mudah-mudahan terjawab nih walaupun nggak terjawab secara benar gitu ya. Nah, untuk yang pertama jenazah yang meninggal dalam satu waktu jumlahnya banyak ya. Sebenarnya Pak itu boleh dikuburkan dalam satu liang lahat. Seperti tragedi perang Uhud yang ada di masa Nabi SAW, 70 para sahabat yang mati syahid Pak. Ini kalau kita ziarah ke makam Uhud Pak, yang diketahui kuburannya cuma 2 saja. Yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Ya, sisanya itu nggak ada yang tahu Pak, karena dikuburkan dalam satu liang lahat. Nah, itu. Atau Nabi pernah mengatakan kuburkanlah setiap satu liang lahat 2 jenazah, 2 jenazah, 2 jenazah. Artinya hukum asalnya Pak, dalam kondisi darurat boleh jenazah itu dikuburkan dalam satu liang kuburan atau satu liang lahat. Tapi kalau tidak ada kondisi darurat Pak, hukum asalnya tetap setiap satu kuburan satu jenazah. Nah, masalahnya Pak di masyarakat kita hari ini kalau kita lihat kuburan-kuburan rata-rata
numpuk gitu kuburannya. Jadi ada kuburan, nanti di atasnya ada kuburan lagi gitu kan. Biasanya keluarga, suami, istri misalnya. Saya beberapa kali ngelihat ketika ziarah kubur tuh 2 nama itu di satu apa, satu nisan. Nah, itu boleh kalau memang kondisi darurat sebab sangat keterbatasan apa lahan kuburan. Tapi kalau tidak ada kondisi seperti ini Pak, hukum asalnya setiap kuburan itu satu lahat. Maka kalau tadi kan kasusnya meninggal bersama-sama gitu kan. Ya kita seperti apa tragedi di Gaza. Ya bayangkan kalau satu-satu dikuburin, Pak. Belum selesai kuburan itu Israel sudah nyerang lagi tuh, Pak. Nah, maka ini kondisi darurat ya. Nah, kalau mensolatinya bagaimana? Sama, Pak. Mensolatinya juga cukup sekali saja, tapi domirnya yang kita baca dalam doa dirubah. Jadi Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan bersamaan. Nah, jadi sekali salat dan sekali kuburkan. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi otopsi ya. Ketika dia meninggal ya. Ya sama, Pak. Sebenarnya makanya begini jamaah sekalian, hukum asalnya, Pak, mendonorkan organ ya dari atau bahasa kedokteran itu apa namanya? Transplantasi ya. Transplantasi organ yang diambil dari mayit itu, Pak, hukum asalnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu adalah milik Allah. Ya, kecuali sebagai ulama ada membolehkan, Pak, kecuali kalau dapat wasiat dari almarhum sebelum dia meninggal. Jadi sebelum dia meninggal dia berwasiat, nanti kornea matanya diambil untuk yang membutuhkan atau apalagi biasanya yang ditransplantasi itu, Pak. Jantungnya diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu kalau ada wasiat itu boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat, Pak, nggak boleh. Makanya termasuk, saya pernah dapat cerita dari beberapa teman dokter itu, Pak. Termasuk yang nggak boleh itu sebenarnya memperjualbelikan tubuh dan organ manusia untuk praktek kedokteran. Gitu, Pak. Karena saya punya teman dokter, dia itu tadi ada jual beli ilegal terhadap tubuh manusia. Ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk menyakiti jenazah tersebut. Meskipun dia sudah meninggal, seakan-akan dia nggak merasakan, Pak. Tapi hakikatnya dia merasakan itu. Karena itulah di dalam proses pemandian jenazah, para ulama juga menganjurkan tidak boleh menggunakan air yang terlalu panas atau yang terlalu dingin ketika memandikan jenazah. Ya sama kalau kita mandi, Pak, pakai air panas sekali. Gimana rasanya? Ya, jadi maka kaidahnya apa yang menyakiti orang hidup pada dasarnya itu juga menyakiti orang yang meninggal, jenazah itu sendiri. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada kondisi darurat, Pak, memang dia harus diotopsi karena memang untuk mengurusi jenazahnya. Misalnya kayak gini, Pak. Bagaimana cara ngurusi jenazah orang yang matinya itu karena kebakaran 90% tubuhnya hangus karena kebakaran. Kalau dimandikan kira-kira rontok nggak tubuhnya? Rontok, Pak. Maka dalam posisi seperti ini, cara ngurusin jenazahnya bukan dimandikan, tapi ditayamumi. Ya, ditayamumi. Nah, tayamumnya bagaimana? Ya sama kayak tayamum kita ketika hidup, Pak. Cukup mengusapkan wajah dan tangannya dengan debu saja. Ya, kenapa? Karena kalau kita mandikan khawatirnya rontok dan itu termasuk menyakiti jenazah. Nah, jadi maka teknik-teknik memandikan kasus-kasus seperti ini juga harus dipahami oleh orang-orang yang ngurusin jenazah. Ya, gitu, Pak ya. Jadi kaidahnya jenazah tersakiti sebagaimana ketika masih hidup. Baik, kalau nggak percaya, Pak, rasakan nanti kalau sudah. Karena nggak percaya ya, biar tahu nanti, karena kalau nanti udah meninggal itu sudah jatuhnya ainul yakin, Pak. Kalau sekarang kita baru kalau sekarang, Pak? Nah, ilmu yakin. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ainal yakin, enggak ada ilmu yakin. Ainal yakin. Kalau hari ini kita dapat informasi itu baru bersifat ilmu. Tapi ketika kita merasakan sendiri itu disebut ainul yakin. Ya, nah jadi maka tadi saya katakan kalau penasaran rasakan nanti setelah kita meninggal. Ya. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mudah bermanfaat. Cukup, jamaah sekalian. Baik. Saya kembalikan waktu pada Pak Agus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.